jangan sampai lewat. Mas, jangan sampai kelewat yang mobil itu ya. Oke, ya. Turun lo. Jangan sabar-sabar. Turun. Ada apa nih? Dinda, lo turun. Turun. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Sebelumnya, Pak, ini calon suaminya Dinda, Pak. Calon suami. Iya. Sini lo. Lo siapa? Hah? Gua calon udah, jangan suami dorong, dia. Lo siapa? Lo tega ya? Ngapain lo sama om jalan? Dinda. Selama ini kamu ngebohongin saya, Dinda. Hah? Enggak, aku bisa jalan. Aku bisa jalan. Udah. Lo ngapain jalan sama om? Di situ Aldi langsung marah sama Dinda. Si om itu juga marah sama Aldi. Akhirnya terjadi keributan di situ. Dan si omnya karena tahu ada kamera, dia langsung kabur. Kamu mau ngomongin aku ya? Aku calon suami kamu. Ngapain sih kamu jalan sama om? Gini sih. Buat malu aja. Ini ambil. Kita udah mau merit. Tapi bisa aku jelasin. Kamu apaan Ya. sih? Kamu apaan sih? Kamu mau main aku ya? Lo tuh yang apa-apaan. Gak tahu, kita udah mau merit. Masih aja lo jalan sama om. Ngapain sih lo jalan sama om? Dinda, jelasin dong. Pacar kamu lagi minta. Udah ya, aku mau sama kamu. Aku nggak mau dengerin kamu. Kamu cuma bisa mau ngomongin aku doang. Dinda, lo mau kemana? Dinda. Jelasin dulu itu siapa? Dinda. Kamu cuma bisa mau ngomongin aku doang, kan? Aldi sama Dinda terus berantem dan kami sempat membiarkan mereka berdua berantem. Dinda. Kita sini dulu deh. Kita di sini dulu deh, biarin dia. Jelasin ke aku itu siapa? Masih sama kamu. Kita udah mau tunangan, itu siapa? Kita udah mau merit. Ya nggak perlu kamu tahu. Itu urusan aku, bukan urusan kamu. Lo harus jelasin. Ternyata Dinda langsung pergi meninggalkan Aldi dan Aldi pun marah besar sama Dinda. Di, lo mau ikut kita aja? Di, hah? Oh, serius gak mau kita anterin? Gak apa-apa mas, gue pengen menangin diri. Besok aja kita lanjutin semuanya mas. Saya pengen sendiri hari ini. Tapi ini jauh, kita anterin ya dia. Gak apa-apa mbak, saya pengen sendiri mbak. Saya mau menenangin pikiran saya. Oke, gini. Kalau pikiran saya kan tahu. Gini. Jaga emosi lu ya. Gua gak pengen lu ngelakuin hal-hal yang di luar dari batas ya. Jangan ya. Oke? Ya. Udah mas? Ya. Nanti kabarin kita ya, Di. Ya guys. Udah deh. Dia tenangin dulu deh. Mudah-mudahan dia nggak ngelakuin hal-hal yang menyimpang lah ya. Ya udah. Yuk, kita balik dulu deh. Kita lanjutin besok. Aku lihat bapaknya kayaknya penyakitnya serius deh, Mas. Ya, Iya, mungkin awalnya nggak serius, cuma karena dia sering bohong kayak gitu kan. Yuk. Aldi, sini, Di. Di. Sehat. Hai. Sini. Gini Di, gue tadi udah sempat ngobrol sama anak-anak nih, sama temen-temen nih. Kemauan lu untuk coba nyampein yang kejadian kemarin itu ke bapaknya tuh kalau menurut kita sih agak riskan ya. Iya sih mas, tapi saya harus membuktikan ke orang tua ya mas. Gimana kelakuan anaknya di luar mas. Kalau video dengan kondisi bapaknya kayak gitu, Kasihan. gue sih nggak yakin. Iya jangan nih, kita nggak tahu nih kan bapaknya itu kan suka batuk-batuk tuh. Tiba-tiba bapaknya jantungan kita nggak, kita resiko. Bener. Gue ngeri kenapa-napa. Saya minta solusi deh ke mas, gimana? Mending kita sampein ngomong yang baik-baik sama dia. Sama bapaknya ngomong baik-baik aja nyampein. Kalau nggak kita sampein, bapaknya nggak akan pernah tahu. Gitu. Jangan ekstrim. Ya. Jangan ekstrim langsung nunjukin Benar video. nggak? Nanti orang shock. Nah, gimana teman-teman? Kalau langsung ke rumahnya si Dinda aja ya. Iya, kayaknya sih ya kita harus temenin. Ya, Rumahnya Dinda. gitu aja ya.
kita udah sampai nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Siapa ya? Oh, Aldi. Pak. Waalaikumsalam. Masuk Aldi. Ya. Silakan duduk. Ada apa ini Aldi? Gimana, Pak? Kabarnya? Masih Masih. sakit? Masih. Begini Pak, Iya. sebelumnya saya minta maaf Pak. Kenapa Aldi? Sepertinya saya tidak bisa melanjutkan hubungan saya dengan Dinda. Saya ingin membatalkan pernikahan saya sama Dinda. Aldi meminta tim untuk menemaninya melaporkan kelakuan Dinda kepada ayahnya. Di situ ayahnya kaget. Yang lebih mengagetkan lagi adalah Aldi berencana untuk membatalkan pernikahannya dengan Dinda. Loh, serius, Di? Kenapa Aldi? Ini Pak, Dibatalkan. saya punya bukti-bukti tentang Bukti apa? semua kelakuan Dinda di luar. Sepertinya dia ingin memorotin saya aja. Dan dia ada video Di, yang jangan. saya tunjukin ke Bapak. Jangan, Di. Makanya Tidak Mas, orang tuanya harus tahu. Orang tuanya harus tahu Mbak. Lagi sakit. Orang tuanya harus tahu tentang kelakuan anaknya di luar. Lihat Pak, ini kelakuan Dinda. Dia selingkuh sama om-om. Astagfirullahaladzim. Ini laki siapa ini Aldi? Saya tidak tahu Pak, ini siapa, laki-laki ini siapa yang Dinda. Tapi ini mereka mesra banget. udah cukup. Aduh. Saya tetap ingin membatalkan pernikahan ini Pak. Aduh Aldi. Mohon sama Aldi. Tidak Pak, sudah. Saya ingin membatalkan Pak. Bapak. Jangan dibatalkan Aldi. Ntar saya pikir-pikir lagi Pak. Masalahnya undangan Saya sudah ingin dicetak membatalkan. Aldi. Ayo Mas. Undangannya udah Pak. dicetak loh, Di. Aldi menyampaikan ke bapaknya Dinda kalau dia ingin membatalkan pernikahan sama Dinda. Bapaknya langsung memohon-mohon ke Aldi supaya jangan dibatalkan. Jujur ya, aku tuh kasihan banget lihat kondisi bapaknya Dinda. Tapi di sisi lain aku juga sangat-sangat mengerti perasaan Aldi. Bapak gimana? Maaf ya Pak, Bapak harus melihat hal yang seperti itu Pak. Astagfirullah. Dalam kondisi seperti ini, ya Ya Allah. udah. Sabar ya, Pak, ya. Dan saya minta tolong Gimana, Mas. Mas? Iya. Tolong bilang sama Aldi supaya pernikahannya jangan dibatalkan. Ya nanti kita coba rayu Aldi lagi deh Pak. Kita coba bujuk Aldi, Bapak juga nasehatin Dinda Iya ya Pak ya. iya Mbak pasti. Aldi Semoga saya nggak sampai batal lah Mas. Undangan udah cetak, Iya. Bapak juga sakit, kasihan loh. Apa Kenapa Pak? Pak? Kenapa Pak? boleh saya minta teleponnya. Oh ada. Oh boleh, Sebentar. boleh. Simpan ya Pak ya. Oh iya. Farid ya Pak, kalau ada apa-apa, telepon aja. Iya, iya. Saya 24 jam siap kok buat Iya. bantu. Ya. Iya, pasti. Masih banyak ya Pak. Ya. Bapak jaga Dah. kesehatan ya Pak. Di. Gimana ya? Sebenarnya sih gua agak ngeselin sih lu masih lihat video itu gitu. Kan kondisi bapaknya lagi kayak gitu. Tapi ini kan udah kejadian lah. Dia emang benar-benar nggak bisa maafin ya. Enggak Mas, saya harus berpikir lagi deh Mas untuk melanjutin pernikahan ini. Coba pikir-pikir lagi deh. Gue minta setidaknya sekali aja gitu kita harus temuin lagi Dinda. Iya sih. Ya, untuk mastiin deh. Oke, saya setuju untuk Dinda. Udah gini aja deh. Ini kan kondisinya lagi nggak enak, lu juga pasti lagi nggak enak. Mending kita lanjutin besok aja ya. Ya Mas, saya lagi kacau pikiran saya Mas. Saya pengen tenangin diri saya dulu. Mesti kasihan sama bapaknya, tapi ya ngerti juga perasaan saya. Ah iya, ya udah. Pokoknya kita semua tenangin dulu ya. Oke, yuk kita baju deh. Udah santai, Lis.
Assalamualaikum. Aldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di. Mas, Mbak. Ya, apa kabar nih? Duduk dulu, Mas. Iya, iya. Jadi gimana, Di? Udah tenangan, udah yakin? Udah, Mas. Saya tetap yakin sama keputusan saya. Saya tetap nggak mau lanjutin hubungan ini lagi. Saya tetap mau batalin pernikahan ini. Gini loh, Di. Kalau menurut gue ya, kurang gentle juga sih ngomong ke bapaknya. Iya. Tapi Aldi nggak ngomong ke Dindanya langsung gitu. Bentar, Mas. Ada telepon. Dinda, Mas. Angkat. Kok di reject sih, Di? Kok nggak diangkat? Angkat dong, Enggak, Di. Mbak. Saya udah nggak mau lagi berhubungan dengan Dinda. Saya tetap mau batalin semuanya. Saya udah benci banget sama dia. Ya itu kan keputusan. Angkat dulu, angkat dulu. Angkat, Di. Kok di reject lagi? Enggak, Mas. Saya tetap nggak mau ngangkat. Aduh. Gini di. Kok kalau menurut gua sama Alis, kabur kayak begini nih, ini bukan nyelesain masalah. Iya, Di. Apalagi kemarin lu ngomong cuma sama bapaknya doang yang dalam kondisi sakit. Sebaiknya sih kita harus temuin Dinda sih. Saya tetap nggak bisa, Mas, nemuin Dinda. Hati saya udah terlalu sakit banget, Mas. Ngelihat tingkah dia di luar, dia selingkuh sama om-om. Iya betul. Yang kita lihat itu betul semua gitu. Tapi Kelakuan kan dia itu, tuh udah tapi di kan luar. itu masih dari jauh. Kita nggak belum nanya langsung ke Dindanya. Ya, kamu nggak pengen. Itu sih sebenarnya yang gue sama Alis pengen nyelesain itu gitu. Iya. Kalau memang ya harus putus, ya putus, tapi ya baik-baik lah gitu. Gue tahu lu sakit hati, gue paham, gue ngerti. Cuma kan ini ada hubungannya sama undangan pernikahan, sama kedua keluarga, sama bapaknya gitu kan. Nggak mau diterima, Di. Siapa tahu Nggak. penting, Di. Saya udah nggak peduli, Mbak, sama Dinda. Saya udah nggak mau lagi berkomunikasi sama Dinda. Pas kita lagi ngobrol, tiba-tiba Dinda telepon Aldi. Dan Aldi langsung matiin handphonenya. Dinda telepon lagi sampai berkali-kali, Aldi tetap nggak mau terima telepon dari Dinda. Tunggu. Bentar ya, ada telepon. Siapa, Mas? Nggak tahu. Halo. Iya. Siapa nih? Iya, maaf sebelumnya ini siapa? Siapa, Mas? Dinda. Iya nih lagi sama Aldi. Matiin aja, Mas. Sudah, Mas. Matiin aja. Ada. Sebentar. Iya. Kenapa? Dinda kenapa? Kenapa? Di sana kenapa? Aku sakit. Aku Ya Allah. butuh Aldi, Mas Farid. Aldi, Mas Farid tolong bawa Aldi ke sini. Sakai mencoba merayu Aldi untuk ngomong baik-baik sama Dinda, tiba-tiba ada yang nelpon saya. Saya angkat. Ternyata itu adalah Dinda. Dia bilang bahwa ayahnya sedang sakit parah dan mencari Aldi. Ya udah. Butuh Aldi, Mas Farid. Iya, kita ke sana ya. Kita ke sana ya. Kita ke sana. Mana Aldi? Mas Farid ada Aldi ya di sini? Ada nih kita bawa ke sana. Kita ke sana. Aldi. Mas Di, Farid. mau ngomong. Enggak, Mas. Saya udah Gini, nggak mau Dinda, bicara lagi, Mas. Dinda. Aku butuh kamu. Iya, gini aja. Dinda, dengerin. Dinda, maaf, dengerin. Ya, kita ke sana ya. Tapi bapak kamu masih sadar? Kondisinya gimana? Melemah. Aku lagi collab. Ya Allah, yaudah kita ke sana sekarang. Iya. Ayo, Alah, Di. Mas. Palingan itu bohong-bohongan dia lagi, Enggak, Mas. Saya ini- udah nggak percaya, Mas. Di, tolong, Di. Gini. Lu udah nggak peduli sama Dinda, itu hak lo. Tapi ini ada orang tua yang harus kita bantu. Lu peduli dengan Palingan dia bapaknya. acting Ya. lagi, Mas. Dia tuh Udah. bohongan, Mas. Mastiinnya kita ke sana. Gini, Kalau lu acting anggap nggak Dinda apa-apa. acting nggak apa-apa, silahkan. Gitu kan. Enggak. Tapi ini kita harus bantu bapaknya sekali aja. Kita lihat ke sana sekali. Kalau dia memang bener acting, nah itu saatnya kita samperin dia. Oke? Oke. Kalau Gitu gue ya? kan kasihan. Saya ikut demi orang tuanya, Mas. Iya, Bukan karena demi Dinda. bapaknya. Iya, Oke, Saya kita udah berangkat. tidak peduli sama Iya. Dinda, Mas. Yuk. Dinda. Assalamualaikum Dinda. Dinda. Di. Mana? Aku sakit. Ya Allah. Pak. Dinda.
Ini kenapa? Kenapa? Papa kamu kenapa? Sesampainya di rumah Dinda, kita melihat kondisi bapaknya Dinda udah terbaring lemah. Cerita, kenapa? Kenapa? Aku cerita ke bapakku. Iya? Aku hamil. Kamu kenapa? Hamil? Dinda, serius? Dinda? Dinda? Kamu hamil? Aku. Dasar kamu ya wanita. Gara-gara kamu cerita itu kenapa kamu lihat bapak kamu? Kamu Dinda, minta maaf, Di. Dasar wanita. Setelah Aldi mendengar bahwa Dinda hamil, Aldi murka. Dia langsung marah-marah dan meninggalkan kami, Dinda dan ayahnya. Si Aldi kemana? Ini, ya Allah, ya Allah. Pas Dinda lagi ngejar Aldi, tiba-tiba bapaknya Dinda jatuh. Pak, turun bantu yuk. Udah. Maafin aku, Pak. Alis bukain pagar. Papa maafin aku. Papa maafin aku, Pak. Aku nyesel. Awas, Dinda, awas. Maafin aku, Pak. Ayo. Angkat, Tuan. Karena kondisi ayahnya Dinda makin parah, tim memutuskan untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Pak, langsung bawa ke rumah sakit terdekat ya. Ya, langsung berangkat ya. Iya. Dinda, ntar kita nyusul. Papa maafin aku, Papa. Jangan. Aku gak mau sendirian. Pemirsa, ada 3 hal kita memilih wanita. Rasulullah mengatakan ketika kita menikahi seorang wanita ada 3. Pertama, apakah kita nikahi karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya. Nikahilah karena kesolehahannya, ya. Karena jangan salah pilih. Banyak wanita-wanita yang tergoda oleh perhiasan dunia. Mereka itu disebutnya cewek-cewek matre. Nah, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena ketika kita memilih seorang wanita yang seperti itu, ini akan selalu mengganggu kehidupan rumah tangga kita. Seorang wanita hendaknya pertama lakukan yang wajib-wajib menurut Rasulullah. Kemudian taatlah kepada suami, maka masuk pintu dari surga yang mana? Silahkan mereka memilih. Jauhi ini semuanya karena konsep rezeki dan keberkahan itu bukan dari berapa banyak orang mempunyai harta, tetapi buka pintu langit dan bagaimana menurunkan pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Karenanya taatlah kepada Allah, berbaik-baiklah, taatlah kepada seorang suami, dan bagaimana kita memilih pasangan kita, carilah yang soleh, soleha. Insya Allah kita akan selamat dunia wal akhirat. Pemirsa, mari semua kita bertobat, selalu bertobat dan ingatlah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.